Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberikan ucapan selamat dan kabar gembira. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan ini banyak sekali saat-saat yang menggembirakan bagi manusia. Misalnya, ketika telah melangsungkan pernikahan atau dengan kelahiran anak-anak, selamatnya seorang dari bencana, dan beragam kenikmatan lainnya yang nampak. Kemudian, di antara tabiat manusia juga adalah senang jika diberi sebuah kabar yang menggembirakan. Seperti kabar gembira mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam suatu perkara, atau kabar melegakan berupa terbebasnya seorang dari kesulitan yang telah lama menghimpit, dan lain sebagainya. Nah pendengar, sebagai agama yang sempurna, Islam tidak melewatkan momen-momen tersebut kecuali mengisinya dengan kebaikan. Islam menganjurkan kepada kita untuk memberi ucapan selamat dengan mendoakan keberkahan bagi mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuknya. Islam juga mengajarkan untuk segera memberi kabar gembira pada orang-orang yang mendapatkan kegembiraan. Oleh karena itu pendengar, alangkah baiknya kita mempelajari adab-adab dalam mengucapkan selamat dan memberikan kabar gembira. Adab yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada seseorang karena dia berilmu atau karena dia berada di dalam kebenaran. Pendengar, ucapan selamat kepada kriteria orang seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengucapkan selamat kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tatkala ia ditanya tentang ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian pendengar, adab yang kedua yaitu mengucapkan selamat kepada orang yang telah melangsungkan akad pernikahan. Ucapan selamat ini diungkapkan dalam bentuk doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa tersebut adalah Barakallahu lak wa baraka alik wa jama'a bainakuma fi khairin, yang artinya semoga Allah memberkahimu dan memberi berkah kepadamu, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka hendaknya kita mengucapkan selamat sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dikerjakan oleh para sahabat. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab mengucapkan selamat yang ketiga adalah disunnahkan mengucapkan selamat kepada orang yang selamat dari mara bahaya atau bagi orang yang mendapatkan kenikmatan. Begitu juga bagi orang yang mendapatkan pekerjaan atau harta benda, sembari mendoakannya agar mendapat keberkahan pada apa yang telah mereka dapatkan, baik berupa keselamatan, kenikmatan, pekerjaan maupun harta bendanya. Adab yang selanjutnya adalah disunnahkan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat di dalam agama. Seperti seorang yang memeluk Islam atau bertobat dari sebuah kelompok sesat kembali kepada jalan yang benar, atau seorang yang bertobat dari kemaksiatan dan kesalahannya. Kemudian pendengar, adab yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat pada hari raya. Hal ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang kebolehannya
Dan disebutkan dalam sebuah athar dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku bersama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, apabila mereka pulang dari hari raya Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kita dan kalian semua. Nah, itulah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa momen di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat, juga bagaimana bentuk-bentuk dari ucapan selamatnya. Kita lanjutkan pada pembahasan adab memberi kabar gembira, atau dalam istilahnya dikenal dengan al-bisyarah. Pendengar, kabar gembira adalah suatu yang dapat melegakan hati seseorang berupa urusan yang bisa mengembirakan. Kabar gembira yang dimaksud adalah berupa kebaikan-kebaikan. Adapun adab-adab dalam memberikan kabar gembira adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila seorang mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, maka disunnahkan mengucapkan selamat dengan apa yang membuatnya gembira, baik kebaikan dalam urusan agama atau dunia. Dan pendengar, termasuk sunnah adalah menceritakan berita kebaikan yang dapat melegakan dan menggembirakan pada orang yang bersangkutan. Kemudian adab yang kedua adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang sakit dengan memberitahu pahala yang akan didapatkan ketika ia bersabar. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika sakit biasanya seorang tidak bersemangat karena kondisi sakit yang ia derita. Oleh karena itu, disunahkan untuk menyemangatinya dengan memberikan kabar gembira berupa ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang sakit. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang memberi kabar gembira kepada seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Ala radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW menjengukku di kala aku sakit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah Ummu Ala, karena sakitnya seorang muslim adalah sebagai penghapus kesalahan, seperti halnya api menghilangkan kotoran emas dan perak. Kemudian pendengar, adab yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada para pelajar. Hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama. Diriwayatkan dari seorang ulama bernama Asim bin Zurin, bahwa ketika ia hendak bertanya kepada Sufyan bin Asal al-Muradi tentang mengusap dua sepatu, maka Sufyan bertanya, apa yang membuatmu datang padaku? Asim menjawab, ingin mendapatkan ilmu. Kemudian Sufyan berkata, bolehkah aku memberi kabar gembira untukmu? Aku menjawab, tentu. Kemudian ia berkata, Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Yang artinya, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu sebagai pertanda ridho terhadap apa yang ia cari. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah di antara kesempatan yang baik untuk memberi kabar gembira adalah pada seorang yang akan meninggal dunia, yaitu kabar gembira berupa harapan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal solehnya ketika hidup di dunia dan atas jasa-jasanya terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, maka datanglah kepadanya seorang pemuda dari Ansor, kemudian berkata, bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan gembira dari Allah untukmu. Engkau telah berbuat bagi Islam sebagaimana yang telah engkau ketahui. Begitu juga memberi kabar gembira dengan kematian orang jahat. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang telah membunuh Abu Rafi', sebab ia menghina Nabi SAW,
Setelah dia berhasil membunuhnya, maka dia memberi kabar gembira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematiannya. Selanjutnya, di antara adab syar'i dalam memberikan kabar gembira adalah apabila seorang menerima berita yang membuatnya gembira, maka dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda terima kasih kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima kabar yang menggembirakan, maka beliau bersujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya, disunahkan bagi orang yang menerima berita gembira memberikan sesuatu sebagai hadiah bagi orang yang membawa berita gembira tersebut. Hal ini sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia telah memerdekakan hamba sahayanya Al-Abbas, yakni Hajjaj bin Alat, ketika ia mengabarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diterimanya taubat Ka'ab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya yaitu apabila datang kepada seorang perempuan, lelaki soleh yang akan melamarnya, maka hendaknya dikatakan kepada perempuan tersebut, bergembiralah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Zainab radhiyallahu anha, yaitu tatkala dia selesai dari masa idahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid untuk menyampaikan maksud beliau untuk menikahinya. Zaid berkata, aku pergi menemuinya dan berkata, wahai Zainab, bergembiralah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepadamu dan beliau melamarmu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara adab-adab dan momen-momen yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan selamat dan kabar gembira. Semoga adab-adab ini dapat kita fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم